Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ngebahas tentang Turnitin, yaitu adalah tentang dimana suatu aplikasi atau web yang memeriksa tentang plagiarisme suatu karya. Bagi teman-teman yang sedang mengalami dilema atas plagiarisme karya teman-teman, bahwasannya adalah bahwa aplikasi Turnitin itu bukan salah satunya atau bukan satu-satunya bahkan untuk mengecek plagiarisme setiap karya-karya yang kita buat. Banyak aplikasi ataupun yang berbasis web bila teman-teman mencari di Google Chrome ataupun Mozilla Firefox untuk mengecek plagiarisme terhadap karya kita, walaupun gratis dan terbatas katanya, tetapi sangat membantu sekali dalam mengecek plagiarisme atau similarity pada karya kita. Oke, langsung aja, let's go. Baiklah, kita akan mencari sebuah web atau aplikasi untuk mengecek atau mengontrol karya kita, entah itu proposal penelitian, entah itu sebuah jurnal ataupun skripsi. Kita bisa menggunakan web atau aplikasi pengecek similarity atau plagiarism pada Google tanpa harus berbayar seperti Turnitin ataupun sebagainya. Kita ketik saja pada pencarian Google, yaitu adalah cek plagiarism atau cek plagiarisme. Ya, di sini ada berbagai macam yang free ataupun yang gratis gitu. Ada namanya Duplichecker, kemudian ada Search Engine Reports, kemudian dan lainnya itu banyak. Tetapi biasanya yang saya pakai itu adalah yang pertama, selain gratis, kemudian juga praktis. Ya, kita coba saja. Ini tampilan awalnya itu adalah Duplichecker. Ini sangat recommended banget bagi teman-teman untuk mengecek karya teman-teman apakah similarity-nya itu besar ataupun kecil. Ya. Di sini teman-teman bisa mengcopy paste-nya karya teman-teman untuk memindahkan dan kemudian ditempelkan di kotak ini. Kemudian teman-teman juga bisa memilih file, yaitu bisa dalam bentuk teks, txt, doc atau docx, pdf dan lain-lain. Kemudian teman-teman bisa melihat fitur-fitur yang lainnya atau tools-tools yang lainnya. Ya, kita langsung saja coba. Ya, ini merupakan karya saya pada mata kuliah metodologi penelitian. Kita coba, nah, kita copy, kemudian kita paste. Di sini ada keterangannya, itu total kata-kata yang saya paste dari bab 1 tadi, yaitu 601 kata. Kemudian batasnya itu 1000, jadi teman-teman bisa langsung ngecek. Tetapi kalau di tulisan total kata-kata ini lebih dari 1000, misal 1020, itu tidak bisa untuk mengklik periksa plagiarisme. Jadi kita harus mengurangi kata-kata yang ada di kotak ini, yaitu kurang dari 1000. Jadi kita langsung saja cek plagiarisme. Ya, biasanya di Turnitin ataupun web-web sebagainya itu untuk mengecek plagiarisme itu agak lama ya, lumayan. Tetapi termasuknya pada web Duplichecker ini agak enak juga gitu, maksudnya agak sebentar dan tidak terlalu lama, sedang saja untuk menunggu hasil beberapa persennya similarity karya kita. Ya udah 83%, di sini masih hasil ditemukannya itu 0 ya teman-teman. Kemudian plagiatnya juga masih 0%. Apakah ada plagiatnya? Oke, ternyata tidak sama sekali ditemukan plagiatnya. Dan keunikannya itu, atau orinya itu 100% ya, dari jumlah 601 kata. Ini dari bab 1 kita teman-teman. Ternyata tidak ada plagiarismenya. Sebenarnya kalau teman-teman coba sendiri mempraktikkan pada web ini, sebenarnya ini tidak tentu hasilnya. Jadi kadang terdapat plagiarisme, kemudian kadang tidak terdapat seperti ini. Ini hoki-hokian ya teman-teman. Jadi ini bukan, sifatnya itu bukan sebagai patokan kita dalam mengecek karya. Jadi bisa untuk pembelajaran kita sebelum pada pengecekan yang sebenarnya gitu. Kita coba lagi, yaitu kita coba mengecek pada bab 2. Nah, kita copy dulu paste. Ya, di sini terdapat 1765 kata. Kemudian kita bisa menguranginya. Semisal kita mengurangi pada bagian C, menjawab hasil penelitian, masih 1458 kata. Kita kurangi lagi, yaitu sampai sini saja ya. Oke, 742 kata kita bisa mengeceknya teman-teman. Oke, langsung saja periksa plagiarisme. Oke, kita menunggu lagi apakah pada bab 2, setengah dari bab 2 ini ditemukan plagiarisme. Sekali lagi, ini bukan sebagai patokan ataupun menjadi landasan teman-teman untuk percaya sepenuhnya gitu, karena ini hasilnya tidak menentu, kadang bertemu atau kadang tidak bertemu. Ya, hasil ditemukan 1 pada 35%.
Jadi masih 92%, hasil juga masih ditemukan 2. Jadi ditemukan plagiatnya itu 6%, hasil yang ditemukan itu 2. Coba kita lihat ya. Ini similarity yang paling besar 13% ya, pada web tersebut itu terdapat pada kata-kata ini ya, karena ini kutipan dari sebuah jurnal ataupun dari sebuah karya orang, jadi kita bisa mendeteksinya dengan duplicate checker ini. Teman-teman apabila ingin menghindari plagiarism, teman-teman bisa menggantinya dengan bahasa sendiri atau kata-kata sendiri. Jadi kita tidak hanya menempel sana sini dari suatu jurnal ataupun karya orang, tapi kita bisa menyimpulkan, membandingkan atau mengkritisi dari setiap karya yang kita ambil atau kita kutip. Kemudian pada yang kedua itu ya, ini penilaian juga dibuat dalam pelajaran sampai tugas ya. Ini terdapat similarity-nya itu 4% yang paling kecil. Ini klik linknya juga bisa dilihat, dan 6%. Tapi kalau misalkan kita coba lagi untuk mengecek plagiarismnya, kemungkinan bisa berubah lagi teman-teman. Yang tadinya 2, coba kita lihat apakah jadi bertambah ataupun berkurang. Ya, ditemukan 1, masih 35% teman-teman. Ya, pada cek plagiarisme yang sebelumnya itu terdapat 2 similarity dan juga 6% plagiat. Apakah di percobaan yang kedua ini apa bertambah ataupun berkurang? Karena dari itu saya ingatkan teman-teman, ini tidak menentu ya hasilnya. Oh, ternyata sama, yaitu hasilnya ditemukan 2, kemudian plagiatnya 6%. Tapi kita lihat apakah posisi yang ditemukan itu berbeda. Awalnya sama, yaitu 13% yang paling besar, kemudian yang paling kecil adalah 4% ya, sama seperti tadi. Apakah kata-kata yang di karya tersebut sama? Iya, sama teman-teman, masih sama yang pada bagian pertama. Yang kedua sama ya, masih sama juga teman-teman. Tetapi biasanya kalau kita ini sudah dihapus gitu, kemudian kita tempelkan kembali ataupun diganti dengan karya yang lain, biasanya ini berubah, ataupun kita cancel dulu web ini, kemudian menempelkan lagi pada kolom ini, biasanya berubah. Coba kita ulangi. Tadi itu sampai 9. Coba kita masukkan lagi. Sebelum itu kita coba merefreshkan dulu web ini. Ya, coba kita langsung klik cek lagi di sini. Ini sedang loading ya teman-teman. Ini harus dicek ulang. Kita langsung periksa saja. Kita tunggu teman-teman, apakah hasilnya sama seperti sebelumnya tadi ataupun berbeda, entah itu bertambah ataupun berkurang persen dan hasil yang ditemukan.
Oke, ternyata masih sama pada sebelumnya. Dan juga persen similarity-nya pun masih sama, yaitu yang paling besar 300%, kemudian ke bawah batasnya. Oke, web duplicate checker ini sangat recommended ya bagi teman-teman yang ingin penasaran atau ingin mengecek karya teman-teman, entah itu proposal penelitian, entah itu skripsi, entah itu jurnal. Teman-teman bisa mengeceknya di sini. Alangkah lebih baiknya teman-teman ingin menghilangkan rasa penasaran, teman-teman bisa mengeceknya di web ini ataupun web yang lainnya yang free, apapun yang gratis. Adapun yang berbayar yaitu seperti Turnitin, kemudian cara-cara lainnya, Mendeley ataupun dan sebagainya juga bisa. Ya, ini kata-katanya sama saja, kalimat sama yang sebelumnya gitu. Kemudian yang bawah juga otomatis sama juga, yang terdeteksi. Oke, berarti sama sebenarnya. Tapi tetap saja teman-teman tidak bisa mematok pada aplikasi atau ini, karena biasanya tidak menentu hasil ataupun yang terdeteksi dari karya teman-teman kepada duplicate checker ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.